Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi wa ansarihi wa ashari. Sumal Fatihah al-mu'alliful kitab Nasaihud diniyah wa sayal imaniyah di Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Khadrami Asy-Syafi'i mu'alliful kitab Majalis Usaniyah bi kalami ala arba'in nawawi di Syekh Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani wa mu'alliful kitab Haula Tikral Ikhtifal bi Maulidin Nabawi di Syekh Al-Syahid Muhammad bin Arwi Al-Maliki Al-Hasani. Walillahi lahumul Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi ma yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair waj'alna fi kulli waqtin wahin bi kalimati syahadah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub sabbit wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azimil azizil alim adada kulli harfin harfa kutib dal abidina wa dakhrad dakhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji parang syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua, wabil khusus akan nikmat iman Islam, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan dalam takarrub ilallah, baik kesempatan melalui jalan yang diberikan pendekatan pada hal yang fardu maupun melalui jalan yang disunahkan. Tajbir-tajrid yang dirodahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kita semua, menempatkan dan mendorong kita pada tempat-tempat kemuliaan dan yang mengandung keridhaan, kiranya menjadi tanda yang begitu mendasar akan keridhaan Allah pada kehidupan yang kita jalani di alam dunia pun kita berharap itu tetap kita dapati sampai datang waktu kembali. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang kita semua menyadari sebagai manusia biasa yang sebagaimana Nabi katakan al-insanu mahal kata wan nisyan, kita manusia biasa sebagai mahal, sebagai sebuah wadah yang memiliki dua wadah yang utama, yaitu kata wan nisyan, kelalaian, kealpaan di dalam diri kita, namun jauh di atas kekurangan yang kita miliki kita bertawajuh kepada Allah, beristisqam kepada Allah, memohon kemudahan darinya, memohon anak tangga yang menjadikan kita orang yang bisa istiqamah berada di dalamnya. Hadratil Muhtaramin, para guru, para asatiz, para hujah, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rafiuddin, Bapak Kiai Haji Hamzah, Bapak Kiai Haji Muhammad Sibli, Bapak Kiai Zahruddin Yusuf, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Idris Asli, pun segenap jamaah, juga ketua DKM Masjid Jami Babu Salam. Ini saudara nih, saudara saya, abang saya Dr. Andes Haji Jalaluddin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Ini saya duduk di sini bukan pinteran karena badan saya kecil. Jadi kalau duduk di bawah nggak kelihatan. Bukan saya alim pinter gitu, enggak, saya enggak. Memang kecil saya mah kayak gitu. Ya. Ada satu nasihat yang disampaikan seorang mu'allif besar, Saqibul Mu'allifat, salah satu kitabnya Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah, Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menerangkan di dalam kitabnya, hal ini berkaitan dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini diterangkan, waman radiya bi Muhammadin, waman dan man barang siapa radiya redho bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, saya ingat guru saya Kiai Zaini waktu nerangin kitab ini, waman radiya bi Muhammadin. Asy-Syaikh Abdullah menggunakan kalimat radiya bi Muhammadin, tidak lagi sekedar mahabbah. Sebab kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani mensyarahkan kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Qaitami, beliau terangkan sidqul mahabbah itu tiga: yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, wa yakhtara mujalasata ala habibihi ala mujalasati ghairihi, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Ini makam mahabbah. Kalau tempo-tempo kita senang di dalam makam mahabbah, kita kerjain. Terkadang begitu kita nggak senang, kita tinggalin. Ada lagi makam zurur, kegembiraan. Kalau kita lagi wayahnya cakep iman, gembira, apa aja dikerjain. Tapi begitu drop, ditinggalin. Tapi keridhaan jauh di atas sebuah kecintaan. Ini pernah lahir dari seorang yang di dalam Al-Quran begitu dihinakan. Ulama-ulama kita, guru-guru kita suka baca tuh. Saya baca kitab I'anatut Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malibari. Dikatakan Abu Lahab itu pernah mengalami makam keredoan sekali. Makanya diterangkan, idza kana hadza kafiran ta'adamuhu bitabat yadahu fil jahimi mughallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yakhafafu anhu li sururi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmadan masrara wa matam muwahidah. Ini makamnya sampai kayak gini. Makanya waman radiya bi Muhammadin, siapa orang yang redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar senang lagi, tidak sekedar gembira lagi, tapi begitu luar biasanya. Kemudian nabiyan, tidak kepada nabinya saja, kepada Nabi Muhammadnya saja, tapi kepada sesuatu yang ada pada Rasul. Kalau Rasulullah tidak bisa terlepas dari kita. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar diterangin bahwa manusia siapapun yang wujudnya manusia, meskipun dia Nasranian, Yahudian, Majusian, tidak ada yang lepas dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena makhluk manusia, huruf kepalanya, kepalanya diambil dari huruf mim di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dua pundaknya diambil dari huruf ha, perutnya diambil dari huruf mim, dua kakinya diambil dari huruf dal. Jadi Muhammad. Sampai kita rihla min rihlatulillah, di kitab itu diterangin 5 waktunya, karena ta'zubnya Rasulullah akan kebesaran ciptaan Allah ketika Rasulullah masih berada di makam nur. Kemudian sujud 5 kali, dan Allah jadikan itu sebelum diciptakan selainnya, ditentukan sembahyang 5 waktu. Bagaimana sembahyang 5 waktu pun diambil dari nama Nabi Muhammad, berdiri betul dari huruf alif di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kita punya ruku diambil dari huruf ha, kita punya sujud diambil dari huruf mim, tahiyat akhir diambil dari huruf dal. Ahmad, seutuhnya itu dari Rasulullah. Sampai ruh kita, ruh itu diambil dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 pertama, kemudian baru jatuhan-jatuhan lagi, dan terakhir diciptakan ruh kita berbarengan ruh para nabi. Meskipun kita disebut dalam hadis idza mata banu Adam, ketika matinya anak Adam, atau di dalam Al-Quran walaqad karamna Bani Adam, tapi ternyata ruh kita tidak diciptakan dari nurnya Nabi Adam.
Kenapa? Seharusnya setiap umat nurnya diciptakan dari nabinya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Ini keuntungan salah satu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man radiya bi Muhammadin nabiyan, begitu orang redha kepada nabi, ternyata tidak sekedar kepada nabi. Di dalam Quran, dalam tafsir Marah Labid, fa in katabat rasulun min qablik, kalau didustakan berarti mendustakan rasul-rasul yang terdahulu. 315 rasul kata Imam Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, atau dalam kitab Riyadul Badi'ah. 124.000 nabi dalam kitab Qatrul Gois Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tidak satu dua, ternyata begitu banyak yang didustakan akan utusan-utusan yang membawa daripada risalah yang diteruskan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menerangkan kana bihi muqtadian, enek cirine orang yang redo, yang senang, yang gembira kepada Nabi. Ciri pertamanya kata Habib Abdullah menerangkan kana bihi muqtadian, bahwasanya kepada dia siman tadi, orang-orang yang senang, yang redo, muqtadian, mereka punya ciri meneladani. Masya Allah, tabarakallah. Nek senang Rasul, nek senang gembira Rasul, wah ini ada yang diambil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, muqtadian, yang diteladani. Orang yang sudah jelas utusan Allah, beda dengan kita. Nabi Muhammad dari roh sampai nama itu sudah luar biasa. Dulu saya ngaji Alfiyah, di Alfiyah kalau Muhammadun saya ingat isim, isimnya maf'ul, maf'ulnya maf'ul mudho'ab. Kalau maf'ul mudho'ab di saat itu tidak bisa digunakan oleh orang umum, kecuali sesuatu itu boleh digunakan yang semuanya kebaikan. Dijawab itu kita temuin di Quran, inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Inilah bukti keterangan ini bahwa asanul bidayah wa husnun nihayah. Di dalam diri Rasulullah, depannya bagus, belakangnya bagus. Di dalam kitab Tadkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi, nek kita ditunggu akhirnya, tamamun ni'ma bil khawatim, kita sempurnanya bagus tidaknya terakhir. Kalau akhirnya la ilaha illallah husnul khatimah. Masya Allah, ini yang disuruh teladani. Makanya begitu kita mahabbah, begitu kita senang, begitu kita redho, kudu ada, kalau orang Kemiri, kudu ada yang diambil dari teladannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum bir rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, apa cirinya? Wa bihadyihi muhtadiyan, kepada Nabi Muhammad, wa bihadyihi, dengan petunjuknya, muhtadiyan, diikuti daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam kudanya Rasulullah wa ma yuntiqu anil hawa? Karena Nabi bukan memberitahu, berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya. Memang menuntun kita dalam rihlah min rihlatul lillah, pada jalan sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Masya Allah, ulah berselisih. Ya, kata Kiai Deden Amsori di sana di Cicurug, guru saya, ulah berselisih kalau ke kanjeng Nabi mah lamun ditunjukkan geus nunut katanya. Kalau udah ditunjukin ikut ge katanya. Masya Allah, tabarakallah, udah nggak pakai nyari isyarah lagi kalau udah jelas mah, ya. Wa bihadihi muhtadiyan, kemudian wali syar'ihi muttabi'an, kepada syariatnya diikuti. Kalau kita ngerujuk, ada sebuah kitab Majalisus Saniyah, ini mensyarahi kitabnya Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi. Wali syar'ihi muttabi'an, dalam syariatnya diikuti. Apa maknanya? Bil mafruḍah, perkara-perkara yang fardu. Sebab diriwayatkan di dalam kitab ini diterangkan an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu inna salatal maktubatil khamsa wa sumtu ramadana wa halaltu halala wa haramtu harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslimun. Ada seorang, kalau dimaknain, ismuhu Nu'man bin Qalqal. Nu'man bin Qalqal seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Di dalam hadis ini menerangkan beliau mengerjakan seperti yang Nabi kerjakan, sembahyang, puasa, zakat, yang fardu tok. Beliau bilang, walam azid ala dzalika syai'an. Saya tidak nambahin sesuatu, maknanya minat tatawu'ati, daripada jalan sunnah. Jadi zaman Nabi ada orang yang ngambil fardunya doang, orang sunnah acan-acan, orang sunnah acan-acan. Kata dia enggak pisan, sedikit pun enggak pisan. Dia tanya, ada qalal jannata, kalau saya ngambil begitu doang saya masuk surga enggak Rasul? Qala na'am. Nabi bilang iya. Wa mahabbah sama Nabi, tapi fardu terlepas. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini nilai yang penting. Jadi jangan sampai merusak daripada mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya fardu itu kecekel ge, kepegang aja dah. Kalau nggak ada tambahan lain, fardu dah dulu utamain. Setelah itu apa? Wali syar'ihi mutabian wa bisunnatihi mutamassikan. Dengan sunnahku mutamassik, berpegangan teguh. Wah, ini cekelan. Nggak kudu dicekelan, tapi kudu hati-hati. Sebab apa? Min alamati tibail hawa musyara'ata ila nawafil khairat wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Jangan sampai sunnah rajin, fardu ketinggalan. Berarti yang dia ikutin min alamati tibail hawa, yang dia ikutin bukan Nabi tapi hawa nafsu. Mulidan bayang ora. Ngeri, masya Allah. Bukan kata saya nih, kata kitab ya. Kalau saya diomelin lagi ya, insya Allah banyak guru-guru tua belakangnya. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi jalan buat kepardunya lah ya. Wali hakihi mu'addiman. Kemudian kata Syekh Abdullah, apalagi wali hakihi mu'addiman, dan untuk hak-haknya Nabi mu'addiman, itu diagungkan. Kalau kita melihat la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini kecintaannya harus lebih dari yang lainnya. Dari kita min waladihi, dari kita punya anak, punya keluarga, wan nasi ajma'in, seluruh manusia yang lainnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngelihat di Nasail Ibad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ditanya, "Aku bila minad dunya salasun," kata beliau, saya punya hobi 3. An-nadhara ila wajhi Rasulillah wal infaqu mali ala Rasulillah. Yang ketiganya menikahkan, beliau punya keturunan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Itu hobinya sampai kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Betul-betul mendudukan Rasulullah di atas yang lainnya. Ya, kalau di qasidah itu anta ba'dallahi mu'tamadi, yang jadi pegangan kita ya di akhirat kelak ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian diterangkan lagi, wa minas salati wassalami alaihi muksiran, dan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salawat dan salam alaihi kepada beliau muksiran, supaya diperbanyak. Syekh Abdullah jawab bagaimana beliau menerangkan tentang luar biasanya daripada salawat kepada Nabi. Diterangkan di dalam kitab ini juga. Beliau terangkan, wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadluha adimun wa nafuha fid dunya wal akhirah lil muksirina minha katsirun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau, fanahika bima nasallahu alaihi
fi hadhil ayati tasrifan li nabiyyi ta'diman wa hisan ibadihil mu'minin ala salati wa taslim alaihi wa takhridan. Ini bukti wujud kesempurnaan dan penghormatan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus paham dulu di Jawa Timur bilang begini, nek selawat iku haknya Nabi, kalau fardu haknya Allah. Lo hak kita apa? Dikira kitab Jami'us Sahih Al-Imam Muslim, hakul alal, hak kita kepada Allah, hakul ibadi ala Allah la yu'adzibahum, atau asal Allah udah kagak ajab udah tunai semuanya. Nih, ini selawat itu haknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita kerjain, fadluha adimun, keutamaannya begitu agung, wa naf'uha, dan manfaatnya dalam selawat itu fid dunya wal akhirah. Tidak sebatas akhirat dengan syafaat, tapi banyak kemudahan juga di alam dunia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada di dalam kitab ini pula diterangkan satu selawat yang derajatnya sampai derajat wajib. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Nah, diriwayatin di sini waman qala Allahumma shalli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia yang membaca mendapat syafaatku. Amin Allahumma amin. Kemudian diterangkan pula wa qala alaihi salatu wassalam. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Diterangkan apa bacaan ini? Wa man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfa sabaqin. Maka at'ab, kecapean, kelelahan, keletihan, itu pasti apa? Mereka yang mencatat, ya 70 para malaikat Allah nulisnya sampai lelah. Kenapa? Alfa sabahin, karena sekali baca 1000 subuh tidak selesai ditulis. Kalau 3 kali baca berarti berapa? 1000 subuh berarti berapa tahun ya? 3 tahun. Kalau 3 kali baca 9 tahun. Ngaji nggak ada 9 tahun. Malaikat belum selesai tulis pahala sampai 9 tahun. Kemudian kita terusin. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, kepada keluarganya, sahabatnya muhibban, begitu mencintai, hurmah, fa'diman, takriman, masya Allah. Ini kepada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah udah ndak ada, tapi dzurriyyahnya masih pada ada. Wali ahli baitihi, daripada keluarga-keluarganya, muhibban, kudu mencintai. Kemudian wa alaihim mutaraddiyan wa mutaraqiman, tidak hanya kepada alaihim, kepada mereka mutaraddiyan, meridhai, mutaraqiman, begitu menyayangi. Wa ala ummatihi musyfiqan, tidak hanya kepada Rasul, tidak hanya kepada keluarga Rasul, tidak hanya kepada sahabat Rasul, tapi juga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat. Walahum nasihan, kepada mereka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihan, untuk senantiasa memberikan nasihat. Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak, masih luas daripada
sampaian yang disampaikan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Adad dalam keterangan kitabnya. Namun masih banyak guru-guru kita. Ini saja barangkali yang menjadi nilai manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan duduknya kita, belajar kita, niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat maksudnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, manfaat ilmunya bisa menuntun kita semua dalam rihlah min rihlatillah, menutup perjalanan sampai jalan ke hadirat Allah dengan husnul khatimah. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.